pertama, kita harus memilih 2 dari 4 statement yang menunjukkan credit entry. Jawabannya adalah A, dikarenakan kalau untuk 2 dan 4, ini akan memunculkan debit entry. Pertanyaan kedua, dalam suatu bisnis, jurnal itu digunakan untuk memposting jenis transaksi apa saja. Jadi kalau teman-teman perhatikan, kalau purchases misalnya, purchases itu akan masuk ke dalam purchases daybook, gitu ya. Kalau sales itu masuk ke dalam sales daybook, dan ini adalah book subprime entry tersendiri. Jadi yang jawaban yang benar adalah unusual movements. Jadi yang biasa, yang tidak rutin dan tidak masuk ke dalam jenis book subprime entry yang lainnya. Pertanyaan ketiga adalah double entry mana yang benar untuk kalau ada situasi tentang credit sale $50, begitu ya. Di sini jawabannya adalah B. Kenapa bukan A? Karena ini adalah credit sale. Kalau seandainya pertanyaannya adalah cash sale, baru jawaban A itu adalah jawabannya benar. Dan kenapa bukan C? Itu karena kalau untuk sales, kita akan selalu kreditkan apabila ada penambahan sales, karena sales by nature itu adalah kredit. Dan begitu pun juga untuk receivables, di mana receivables adalah aset, dan kalau kita ada penambahan aset, maka kita debitkan receivables account, bukan kreditkan. Dan D juga tidak berlaku karena tidak ada cash di dalam transaksi ini. Dalam pertanyaan keempat, di sini telah tercatat di dalam sales daybook dan purchase daybook. A. The business sells goods on credit to a customer, Mr. A. Dan B, the business buys goods on credit from supplier B. How and where are these transactions posted in the ledger accounts? Oke, kita akan buka beberapa T account ya teman-teman. Kita coba membuka untuk A dulu. Karena ada sales goods on credit to customer, karena ini kita pakai kredit, kita akan bukakan trade accounts receivable account. Trade receivables. Karena kita bertambah nih trade receivables kita akan taruh di sisi kiri dan kita bilang ini bertambah karena adanya sales 2000 gitu ya. Kita coba bikin yang untuk sales sekarang. Sales account itu akan kebalikannya. Jadi sales itu bertambah, jadi masuk ke sisi kredit. Bertambahnya karena ada trade receivable senilai 2000. Kita coba buat untuk transaksi B sekarang. Kalau di transaksi B, kita akan ada trade payable. Dan ada juga purchases. Oke. Nah, trade payables kita akan pada dasarnya itu di sisi kredit. Maka karena dia bertambah, kita bilang ini bertambahnya karena adanya purchases senilai $100. Dan purchases juga demikian. Kita bilang purchases bertambah karena ada trade payable senilai 100. Kita masuk ke pertanyaan kelima. Pertanyaan kelima menceritakan bahwa ada suatu sole trader bernama Oscar yang menjual komputer. Pada tanggal 12 Januari 2007, dia telah meminta anaknya untuk bekerja sebagai administrator dalam bisnisnya dan telah mengambil suatu komputer dari gudang penyimpanan agar anaknya bisa menggunakannya dalam office-nya dia, begitu ya. Nah, apa double entry untuk transaksi atau kejadian ini? Jawabannya adalah B. Ini dikarenakan komputer ini tidak dapat kita anggap sebagai inventory drawing karena ini akan digunakan. Kalau ini komputer adalah
komputer yang dijual ke customer, maka baru dianggap sebagai inventory. Tetapi karena komputer yang dimaksud adalah komputer yang digunakan untuk keperluan kerjaan atau kegiatan operasional, maka komputernya sendiri itu akan beralih dari inventory menjadi non-current asset. Seperti itu. Dan karena non-current asset kita sekarang bertambah dan inventory kita menurun, inventory ini ke-reflect di dalam cost of sales. Maka kalau cost of sales kita menurun, itu menjadi kredit. Pertanyaan berikutnya adalah, dalam sistem double entry, biasanya yang mana yang akan muncul sebagai debit, yang mana yang akan muncul sebagai kredit? Jawaban yang benar adalah C. Dikarenakan kalau misalnya di A, revenue ini adalah kredit. Jadi ini otomatis akan salah. Kalau liability capital expense di sini juga akan menjadi debit. Kalau kita lihat ke kalimat B, liabilities itu masuknya sebagai kredit, dan kedua ini, asset dan expense, itu harusnya debit. Gitu ya. Kalau kita lihat ke D, capital itu adalah kredit, dan kalau liabilities dan revenue, ini sudah betul. Dalam pertanyaan ke-7, kita diminta untuk memastikan dari 4 pilihan ini, yang mana yang akan muncul di dalam sisi yang sama di dalam trial balance. Trial balance itu suatu hal yang digunakan untuk memastikan debit dan kredit kita apakah sudah sesuai atau belum. Dan ada 2 sisi di dalam trial balance, yaitu sisi debit dan sisi kredit. Dan di sini akan muncul segala transaksi sesuai dengan postingan balance-nya. Kita coba bahas satu-satu terlebih dahulu. Drawing itu, kalau kita lihat di sini drawing adalah di mana owner itu mengambil dari bisnisnya sendiri. Jadi ini akan mengurangi capital. Sehingga ini akan muncul di sisi debit. Accrual adalah suatu hal yang terjadi yang kita akan bahas lebih lanjut di chapter yang terpisah. Namun secara sekilas, accrual adalah di mana saat kita telah terjadi misalkan expense, namun kita belum melakukan pembayaran atas expense tersebut. Karena itu, expense kita akan menambah dan ini akan menjadi kredit. Kalau kita lanjut ke B. B, apa itu carriage outwards? Carried outwards ini adalah expense. Kenapa? Ini berupa selling expense. Jadi ini bisa dibilang biaya pengiriman saat kita mengirimkan barang keluar dari bisnis kita, yaitu ke customer kita. Karena dia expenses, ini akan muncul sebagai debit. Kalau prepayment ini juga kita akan bahas dalam chapter yang terpisah. Tapi prepayment secara sekilas adalah di mana kita telah melakukan pembayaran di advance. Jadi kita ada advance payment, di mana sebelum terjadinya expense atau ada biaya yang kita perlu bayar, kita sudah melakukan pembayarannya duluan. Dan prepayment itu dianggap debit, karena itu akan masuk sebagai aset kita. Jadi jawaban yang sebenarnya adalah B. Kalau kita bandingkan dengan C dan D, carriage inwards ini adalah kebalikannya carriage outwards. Jadi ini adalah biaya yang kita akan harus bayar saat kita beli barang dari supplier. Jadi biasanya biaya ini masuk ke dalam purchases kita. Namun meskipun dia kebalikannya dengan carriage outwards, kenapa ini masih terhitung sebagai debit? Karena biaya carriage inwards itu akan masuk ke dalam biaya purchases kita.
Dan biaya purchases kita itu juga sama seperti carriage outwards, yaitu expense. Kalau rental income sendiri itu sudah ada kata-kata income-nya ya teman-teman, jadi harusnya teman-teman sudah bisa tebak bahwa income bertambah itu akan menjadi kredit. Kalau inventory, karena inventory itu aset, maka menjadi debit. Dan purchase return, karena ini kebalikannya purchases, di mana purchases itu by nature debit, purchase return adalah kredit. Demikian penjelasan mengenai Chapter 5, Ledger Accounts and Double Entry. Selanjutnya, teman-teman dapat memulai Chapter 6, From Trial Balance to Financial Statements.